Halo teman-teman dan selamat datang di channel Andy LED. Jadi ya teman-teman, hari ini aku mau bahas salah satu sanding box yang cukup lumayan murah dan untuk fiturnya itu nggak kalah penting ya dengan produk-produk sejenisnya ya teman-teman. Kemarin kita udah sempat unboxing dan ada beberapa yang dibawain sama sanding box tersebut ya teman-teman. Nah, jadi sebelum aku melanjutkan ke videonya, jadi buat teman-teman yang mungkin belum ikutin channelnya Andy LED, teman-teman bisa langsung klik subscribe di bawah ini. Dan teman-teman jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tahu video-video terbaru saat pertama kali kita upload. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support channel Andy LED. Jadi ya teman-teman, beberapa hari yang lalu ada yang order pesen LED Videotron gitu, tapi dia minta dimana untuk Videotron itu bisa terkoneksi dengan sebuah PC komputer ya atau laptop dan LED Videotron tersebut itu bisa juga digunakan untuk mengisi sebuah konten ya tanpa menggunakan yang namanya PC atau laptop ya teman-teman. Nah, di kesempatan video kali ini aku mau bahas sanding box yang harganya cukup murah dengan fitur yang cukup lumayan bagus ya teman-teman. Sanding box tersebut brand dari Huidu ya teman-teman. Dan untuk yang pertama di sini aku mau bahas dari packagingnya dulu ya. Jadi untuk packagingnya, untuk warnanya, kardusnya itu warna coklat ya. Ya seperti kayak gini ya, ada tulisan Huidu teknologinya dan ada logo-logonya dari Huidu ya teman-teman. Kalau dari packagingnya sama aja dengan packaging model lainnya ya. Ya identik banget dengan warna coklat ya teman-teman. Dan ada beberapa spare part yang dibawain atau bonusnya yang dibawain oleh sanding box tersebut ya. Jadi untuk sanding box ini dari Huidu untuk serinya Huidu A4L ya teman-teman. Dan terus selanjutnya kita membuka nih untuk sanding box tersebut dan isinya itu apa aja ya bawain. Jadi untuk yang pertama kita cek ya, kita dikasih listnya ini, maksudnya itu isi dari kelengkapan sanding box tersebut ya. Untuk yang pertama kita dikasih adaptor 12 volt 2 ampere. Nah ini untuk adaptor ini sangat familiar banget ya. Ini adaptor seperti adaptor CCTV ya. Jadi kalau ini rusak, adaptornya rusak, itu gampang banget nyarinya di toko elektronik ya teman-teman. Dan untuk yang kedua kita dikasih kabel HDMI itu HDMI. Nah untuk panjangnya hanya 1,5 meter ya. Jadi kalau teman-teman kurang untuk kabelnya kurang panjang, kalian bisa beli secara terpisah ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita dikasih antena WiFi. Karena sanding box ini dia bisa disetting menggunakan WiFi, kita dapat antenanya ya teman-teman untuk memperkuat sinyal WiFi-nya. Dan untuk yang selanjutnya kita dikasih ya sanding box-nya ya. Jadi untuk sanding box-nya seperti ini ya, bentuknya itu seperti sanding box itu seperti kotak tapi ada beberapa tombol-tombol gitu bagian depan dan belakang ya. Dan di sini aku mau bahas terlebih dahulu dari bahannya ya. Jadi untuk materialnya sanding box ini besi ya, besi kuat, bukan yang plastik. Kan ada tuh yang sanding box yang bahannya itu dari plastik, benar-benar plastik. Dan yang ini itu dengan harga murah. Untuk sanding box ini bahannya kuat banget dan udah ada kupingannya kanan kirinya, jadi kalian bisa tempatin atau kalian taruh di dinding gitu ya, atau di hardcase, dan atau terserah mau taruh di mana aja bisa ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita mau bahas untuk bagian-bagian depannya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bagian depannya di sini ya, kita mulai dari sebelah kanan ini ada saklar on off-nya, ini saklar power gitu ya. Dan ada tombol next, ada tombol ini ya, ada AS itu asynchronous, dan ada tombol HDMI-nya, dan ada slot SIM card-nya ya teman-teman. Dan ada LED indikator 4G sama 5G ya. Dan ada lampu indikator LED WiFi, dan ada lampu indikator display ya, DSP
dan ada lampu indikator yang runs, dan ada lampu indikator yang tulisannya PWR, itu power, artinya power ya teman-teman. Dan bagian atas itu ada tipenya HDA4L. Nah, ini bagian depan-depannya ya, sangat mudah banget. Nih aku jelasin nih bagian depan ya. Next itu jadi ada sebuah konten. Kalau kalian menggunakan konten, kalian bisa bisa dilanjut gitu ya, next kontennya. Ada tombol asinkronus, itu ada mode karena sending box ini dia ada dua mode, sinkronus dan asinkronus. Karena kalau mau di mode asinkronus ya tinggal tekan aja, kalau mau di mode HDMI kalian tekan aja di mode HDMI ya. Untuk slot SIM card ini belum pernah aku coba, dan indikator-indikator ini mewakili fungsinya ya. Ya kalau untuk 4G-nya aktif ya maka untuk powernya akan nyala ya. Kalau wifi-nya aktif ya maka lampu wifi ini aktif ya atau nyala ya teman-teman. Ya gitu aja sih untuk lampu indikator ya, mewakili beberapa fungsinya gitu. Terus untuk selanjutnya kita mau bahas untuk bagian belakangnya. Bagian belakangnya itu ada apa aja sih dan ada fiturnya apa aja sih. Nah, untuk bagian belakang itu di sini ada logo ground gitu ya. Ini wajib banget ya, biar sending box kalian itu aman, kalian wajib grounding, atau kalau listrik kalian itu nggak bocor itu nggak masalah ya teman-teman. Dan di sini ada LED 1, LED 2, ini LED outnya, LED out. Jadi untuk LED 1, LED 2 ini ke port LAN nanti akan menuju ke LED Videotron tersebut ya, atau ke RC-nya ya teman-teman. Dan ada port USB OTG, dan ada port USB juga nih 3.0 kalau nggak salah. Terus ada HDMI dan ada audio output, ada tombol reset, dan ada port LAN-nya, dan ada port DC ini buat adaptornya, dan ada dua buah port, sensor 1, sensor 2, dan ada port wifi untuk antena yang tadi ya, yang udah aku jelasin tadi. Nah, jadi untuk sending video pro dan untuk sending box ini dia mempunyai dua fungsi, bisa sinkronus dan bisa asinkronus. Kalau sinkronus itu ya settingnya menggunakan HDMI, dan untuk asinkronus itu kalian bisa kirim kontennya menggunakan HP ataupun laptop, dengan wifi bisa, dengan kabelan bisa ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau setting, bisa menggunakan HP ataupun laptop ya teman-teman ya. Dan kalau kalian menggunakan HP smartphone, kalian bisa download softwarenya itu LED Art atau LED Art Lite. Kalau untuk PC ataupun laptop, kalian bisa menggunakan softwarenya HD Player ya. Itu cara settingnya sama aja kayak setting running text biasa gitu ya. Jadi untuk sending box ini dia udah mempunyai memori RAM-nya 2 GB, untuk ROM-nya itu udah 16 GB, sangat besar banget ya teman-teman. Nah, jadi untuk selanjutnya sending box ini bisa support HDMI. Jadi HDMI ini bisa support di komputer atau laptop atau buat kamera ya. Jadi bisa live streaming gitu ya teman-teman. Atau kalau bahasanya itu udah bisa live ya, dan udah bisa asinkronus, dan udah bisa ngirim-ngirim konten ya. Dan untuk fiturnya juga bagus ya. Dia udah support teks, video, foto, jam, kalender, dan segala macam ya. Oh, udah sending box ini udah murah, dikasih fiturnya sangat lengkap ya. Oke teman-teman, sampai di sini ya untuk bahas sending box tersebut, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kita awal sampai akhir, dan nantikan video kita selanjutnya. Apa nak?